Apa dia ini masih rahasia? Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya itu. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar usai didatangi PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono Senin lalu di kantor DPP PKB Jakarta. Caimin masih merahasiakan sosok yang akan diusung untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024. Terkait hal itu, Sekretaris DPW PKB Jatim, Ani Maslakah mengatakan sudah ada beberapa bakal calon dan partai yang melakukan pendekatan baik ke DPW maupun DPP. Saat ditanya tentang sosok dan latar belakangnya, Ani mengatakan setiap partai memiliki strategi untuk membuka bakal calon yang diusung. Yang pasti harus memiliki visi misi untuk membangun Jatim yang lebih progresif, seirama dengan visi misi partai, serta memiliki kualitas dan kapasitas yang baik. Yang pasti kita siap untuk posisi calon gubernur dan memang semua partai ada strategi tersendiri kan, kapan di open ya, kapan dipublish dan kapan harus di skip dulu karena ini bagian dari strategi. Prinsipnya adalah DPW PKB Jawa Timur siap untuk mengantarkan calonnya dalam Gubernur Jawa Timur, tentu akan lakukan koalisi dengan beberapa partai. Salah satunya memang yang sudah mendekat ada P3, ada Nasdem juga sudah mendekati kita. Sementara Wakil Ketua DPW P3 Jatim, Mujahid Ansori mengatakan kelakar yang disampaikan Caimin hanyalah gimmick untuk meramaikan dinamika Pilkada Jatim. Mujahid menilai, sementara ini nama yang serius maju di Pilkada Jatim hanya Khofifah Indar Parawansa. Belum ada nama lain yang berani bertanding melawan calon petahana Gubernur Jatim itu. Pada Pilkada Jatim 2018, P3 menjadi salah satu partai yang mengusung pasangan Khofifah Emil. Pada tahun ini, DPW P3 Jatim pun masih mempertimbangkan sosok Khofifah. Sementara terkait koalisi dengan PKB, P3 mengatakan masih dalam tahap penjajakan. Kalau P3 Jawa Timur mempertimbangkan Bu Khofifah untuk menjadi calon gubernur yang akan datang. Dan kami akan mengkomunikasikan dengan DPP. Seandainya DPP umpamanya nanti berbeda dengan keputusan DPW, maka kami akan berkomunikasi dengan baik. Dan kami akan meyakinkan DPP bahwa yang mengerti situasi di bawah adalah DPW Jawa Timur. Meskipun pada akhirnya keputusan itu bergantung keputusan DPP. Guru Besar Ilmu Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Abdul Khalik mengatakan, Caimin ingin memberikan pesan bahwa PKB sedang dalam proses persiapan menyambut Pilkada 2024. Nama bakal calon yang akan diusung tidak ditampilkan di ruang publik agar arahnya tidak mudah dibaca kompetitor. Saya yakin itu sudah muncul ya nama-nama di permukaan yang sangat memungkinkan. Itu yang memiliki irisan-irisan ideologis, irisan basis massa dengan PKB yang tentu saja dianggap mampu untuk menggait suara secara nasional. Nah, saya melihat ada beberapa nama-nama yang memungkinkan untuk diangkat dan itu menjadi kompetitor yang luar biasa. Misalnya dalam rangka untuk mengimbangi Bu Khofifah, incumbent yang tentu saja ada beberapa partai-partai politik yang sudah sebelumnya menyampaikan dukungan kepada Ibu Khofifah. Di Jatim, syarat mengusung paslon di Pilkada Jatim adalah 24 kursi DPRD Jatim atau 20%. Kursi DPRD Jatim yang menjadi acuan adalah hasil Pileg 2024. Hanya ada satu partai yang bisa mengusung paslon sendiri, yaitu PKB yang meraih 27 kursi DPRD Jatim. Kemudian disusul PDIP dan Gerindra dengan masing-masing 21 kursi, Golkar 15 kursi, Demokrat 11 kursi, Nasdem 10 kursi, PKS dan PAN masing-masing 5 kursi, P3 4 kursi, dan PSI 1 kursi. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
Pasca pertemuan PKB dan juga P3, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Pilkada Jatim menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan bersama dengan PLT Ketum P3 Mardiono. Meski enggan menyebut siapa nama yang akan diajukan dalam Pilgub Jatim nanti, namun disebut-sebut siap menjadi tandingan petahana Khofifah Indar Parawansa. Sementara PDI Perjuangan Jawa Timur kini menunjukkan sinyal memilih bersama dengan Khofifah dalam kontestasi Pilgub mendatang. Lalu siapa kuat dalam Pilgub Jatim 2024 kali ini? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya, sudah bersama kami 3 orang narasumber. Pertama adalah Ketua DPP P3 Ahmad Bedowi, kemudian Ketua Bapilu DPD PDIP Jatim Denny Wicaksono, serta analis komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko. Selamat malam, Assalamualaikum. Ada Mas Awi, Mas Denny, dan juga Pak Anang, apa kabar? Oke, baik Mas Denny, saya ulangi. Kalau kemudian Pak Said Abdullah, Ketua DPD Anda mengatakan kemarin sedang merayu Mbak Khofifah agar bersedia bergandengan tangan dengan PDIP. Ini sudah fix atau hanya lampu hijau, hanya sinyal saja begitu? Ya, selamat malam. Jadi langsung saja terkait dengan Pilkada Jawa Timur atau Pilgub ini memang dinamika hari ini akan berbeda dengan yang periode yang lalu, karena kami dari PDI Perjuangan sadar bahwa kami di Pilkada kali ini tidak bisa maju sendiri. Kami hanya 21 kursi, kami kurang 3 kursi, maka kami harus membangun koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, kenapa kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Ketua DPD, Pak Said Abdullah, bahwa kami PDI Perjuangan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bu Khofifah, ini karena sampai hari ini juga belum ada satu orang pun yang kemudian selain Bu Khofifah menyatakan diri maju sebagai calon gubernur. Ini menarik. Termasuk juga dari kawan PKB. Kawan PKB hari ini satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri. Memang di beberapa kesempatan memunculkan keinginan untuk maju, tapi sampai hari ini belum memunculkan nama. Jadi kami melihat bahwa hari ini Bu Khofifah masih menjadi satu-satunya calon gubernur yang muncul di Jawa Timur. Jadi yang sudah diajak komunikasi ini hanya Bu Khofifah atau kemudian partai-partai yang paling tidak sudah declare untuk bersama dengan Bu Khofifah, atau kemudian P3 juga sudah dikomunikasikan? Kemarin Pilpres kan bersama begitu Mas Denny? Iya, kalau seluruh partai sudah kita lakukan komunikasi, baik formal maupun informal, kami dengan partai-partai yang ada di Jawa Timur, bahkan kami kemarin juga diundang dalam acara rakerda Partai PAN di Surabaya yang menghadirkan seluruh struktur PAN se-Jawa Timur. Kami juga membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, dengan tokoh-tokoh yang lain, tapi seperti saya sebutkan tadi, sampai hari ini belum ada satu nama yang muncul untuk running sebagai calon gubernur di Jawa Timur, baik itu muncul dari masyarakat ataupun dari partai politik. Oke, baik. Saya ke Mas Awi kalau begitu, Mas Awi. Jadi artinya kalau saya boleh meminjam istilah dari Koalisi Perubahan itu komunikasinya yang terdekat dulu. Ini kenapa kemudian P3 komunikasinya ke PKB, tidak yang terdekat yaitu PDIP begitu, Mas Awi? Ya, kalau dengan PDIP kan sudah komunikasi sejak lama, sahabat kami dalam pemilu legislatif 2024 yang lalu. Secara informal khusus Jawa Timur, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Pak Said Abdullah selaku Ketua DPD Jawa Timur. Tetapi memang belum ada keputusan figur nama yang akan diusung. Yang berikutnya, kedatangan kami ke Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak hanya soal Jawa Timur, tetapi juga di beberapa kabupaten, kota, dan provinsi lainnya yang memungkinkan kita juga bisa bersama-sama. Karena kami sadar bahwa P3 itu tidak memiliki kecukupan kursi untuk mengusung calon kepala daerah di sejumlah daerah. Memang ada beberapa kabupaten kota yang memiliki kursi cukup, tetapi kan banyak yang tidak cukupnya, sehingga koalisi sesama partai terus kami jajaki. Nah, terkait Jawa Timur, memang ada satu hal yang menarik hari ini. Satu-satunya partai di Jawa Timur yang golden ticket itu PKB. Ini mengubah konstelasi 5 tahun yang lalu. Sementara figur yang baru muncul itu baru sosok Bu Khofifah. Karena sebagai incumbent memang elektabilitas Bu Khofifah itu tinggi. Tetapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Karena kalau belum menyampai 100% itu masih ada peluang untuk dikalahkan. Mas Awi. Contoh,
Kalau begitu, dalam pemilu pertanyaannya presiden. adalah kalau kemudian ini menjadi dua variabel yang berbeda adalah ketokohan Khofifah yang kuat dan PKB yang juga punya kursi tersendiri bisa mengajukan, mengapa kemudian dipilih ada prioritas kedua bersama dengan PKB-nya, bukan bersama dengan Khofifahnya? Apa rasionalisasinya begitu? Nah, kita kan sudah pengalaman juga mengusung Khofifah 2 kali, gitu kan. P3 pada 2008 ketika sampai Pilkada Jatim 3 putaran itu P3 bersama Khofifah. Terus di pemilu 2013 kita melawan Khofifah. Pemilu 2018 bersama-sama Khofifah. Nah, tentu masyarakat Jawa Timur dengan 35 juta penduduk, hak pilih ya, 35 juta penduduk di Jawa Timur, tentu kita harus menampilkan pilihan-pilihan orang yang bisa memimpin Jawa Timur. Sehingga jangan terkooptasi seolah-olah di Jawa Timur itu hanya Ibu Khofifah. Sama halnya dengan Pilpres kemarin. Nyatanya kita mampu menghasilkan 3 pasangan calon. Tidak terpaku pada satu orang yang popularitasnya tinggi. Nah, namun demikian kita menghormati sikap-sikap dari partai politik yang sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan koalisi dan mengusung calon-calon lain. Sama tadi seperti yang disampaikan Mas Denny, baru hari ini baru yang muncul sebagai calon itu Bu Khofifah, bannernya sudah tersebar di seluruh Jawa Timur. Karena beliau incumbent, pernah kemarin incumbent, hari ini memang PJ tetapi kan infrastrukturnya masih kuat. Sementara calon penantangnya ini belum mendeklarasikan. Ketika nanti mendaftar ke KPU, maka dengan sendirinya calonnya akan terdeklarasikan. Seperti itu. Tapi kesepakatan nama sudah tercapai ya dengan Gus Imin dan juga PKB begitu, Mas Awi? Nggak ada, belum ada kesepakatan nama. Tetapi waktu itu kita dalam pembicaraan itu bahwa demokrasi di Jawa Timur itu harus muncul, harus terjadi. Wong kita ke kelas nasional aja bisa mengusung 3 pasang calon. Masa di Jawa Timur tidak ada figur yang bisa setidaknya meskipun nanti kalau hari ini elektabilitasnya masih kalah, tetapi kalau masuk ke kontestasi ke gelanggang itu mungkin berbeda lagi tingkat elektabilitasnya. Tapi sekali lagi belum ada kesepakatan apapun. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Anang kalau begitu. Pak Anang, dalam pembacaan Anda begitu, jadi artinya komunikasi-komunikasi publik yang dilakukan oleh elit partai hari ini sudah bisa publik gambarkan sebagai dinamika yang terjadi, atau ini masih sangat cair dan bisa sangat berubah begitu Pak Anang? Ya, saya melihat pada posisi atau peta saat ini ada kecenderungan setiap partai politik yang tidak akan mengusung Khofifah itu memiliki kekhawatiran untuk kalah. Ya, saya melihat posisi itu. Nah, kenapa demikian? Karena sampai saat ini memang Bu Khofifah itu secara kapital sosial, budaya dan politik masih relatif lebih tinggi. Nah, kenapa relatif lebih tinggi? Saya katakan mungkin saya katakan relatif lebih kuat ya dibanding dengan calon-calon lain yang ada di Jawa Timur yang mungkin nanti akan muncul. Artinya bahwa dengan kekuatan modal sosial, politik dan budaya Bu Khofifah ini yang kemudian akan menjadikan partai politik yang tidak akan mengusung Bu Khofifah itu harus berpikir luar biasa. Calon yang ditampilkannya pun kemungkinan harus lebih luar biasa kekuatannya, bukan sama dengan Bu Khofifah. Meskipun nanti calon yang dimunculkan yang akan disandingkan ke Bu Khofifah bisa jadi bukan orang Jawa Timur, bisa jadi semacam itu, artinya tidak aktif di Jawa Timur. Nah, dengan dinamika yang saat ini ada, kecenderungan untuk adem ayem di permukaan, meskipun nanti yang dikatakan oleh Mas Denny, Mas Awi, semacam itu di dalam itu sudah memiliki pemikiran dan juga gerakan-gerakan, tetapi saya menangkap bahwa pemikiran dan gerakan-gerakan itu lebih berbicara pada kekhawatiran kalau tidak mencalonkan Khofifah nanti akan kalah, semacam itu. Pak Anang. Padahal ketika ya. Tapi yang menarik juga tadi Mas Awi mengatakan karena kursi PDIP pada pileg kemarin cukup besar, ini mengubah konstelasi. Seberapa itu akan jadi instrumen yang merubah atau game changernya? Apakah itu bisa menjadi instrumen itu, Pak Anang? Ya, selama mesin politik itu bekerja pada sebuah rel kaderisasi yang kuat, mungkin itu masih bisa diandalkan. Tetapi peta di Jawa Timur agak sedikit berbeda. Ketika kita bicara pada politik di Jawa Timur, peta politik Jawa Timur, bahwa ketokohan itu masih sangat lekat.
Jadi dalam beberapa riset sekitar 3 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa meskipun itu partainya adalah bukan pengusung, artinya misalkan katakanlah saat ini kan PAN sudah mendeklarasikan duluan, misalkan semacam itu. Ataupun toh nanti mungkin PDIP juga sudah mendeklarasikan. Itu bukan berarti kalau non partai itu tidak akan memilih Bukovifa. Karena Bu Khofifah itu kalau di Jawa Timur kaum muslimat itu mengatakan dia sebagai ibu. Artinya apa? Bahwa ketokohan Bu Khofifah sebagai kata ibu inilah yang kemudian membuat posisi Khofifah itu tidak melekat pada mesin partai politik tertentu. Oke. Tetapi mesin politik ketokohan ini lebih dominan dibanding partai politik itu. Bahkan dalam beberapa hal mesin partai politik itu agak lemah ya dibanding dengan ketokohan dari Bu Khofifah sendiri. Oke, baik. Begitu, Mas Bram. Oke, ini menarik. Saya minta konfirmasi Mas Awi. Jadi artinya kalau kemudian walaupun kursi PKB besar, tapi kekhawatiran mesin partai tidak sama dengan ketokohan ibu tadi, kalau kemudian Pak Anang jelaskan, Anda melihatnya bagaimana, Mas Awi? Kita belajar dari pemilu presiden kemarin, Mas. Misalkan peta Jawa Timur itu, ketika pasangan Amin dideklarasikan, itu kan seolah-olah dia tidak akan menempati urutan kedua. Bahkan dalam berbagai prediksi itu bahwa Ganjar Mahfud itu bisa unggul di Jawa Timur setidaknya nomor urut 2. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Nah, ketika masuk ke gelanggang permainan, ketika sudah atribusi calon itu sudah melekat, tentu konstelasi politik akan berubah. Kita tahu bahwa Khofifah itu cukup dominan, cukup elektabilitas cukup mumpuni. Tetapi tergantung juga pasangannya nanti. Dan tergantung juga siapa calon yang akan menjadi lawan tanding dari Bu Khofifah. Kita semua ini kan pemain politik, Mas. Jadi kalkulasi hitung-hitungan itu mungkin berbeda. Apa yang dilihat oleh Pak Anang selaku akademisi itu tentu berbeda dengan yang kami lihat selaku pelaku politik. Tapi kami pastikan bahwa P3 akan mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jawa Timur. Dengan modal 4 kursi, itu bukan hanya sekedar pelengkap kekuatan politik P3 lumayan merata di Jawa Timur. Meskipun yang netes jadi kursi itu cuma 4 dapil. Tapi jaringan yang lain kita punya di beberapa kabupaten, justru kita mendapatkan pimpinan DPR. Oke, jadi artinya masih optimis begitu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan saya begitu. Ketika tadi Pak Anang mengatakan harus paling tidak lebih populer dari Bu Khofifah, ini apakah jangan-jangan kadernya tidak dari Jawa Timur, tapi misalkan dari Jakarta yang diimpor untuk masuk di Pilgub Jatim? Tapi jangan langsung dijawab, Mas Awi, dan juga para narasumber, karena kami akan jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Ada Mas Awi, Mas Denny dan juga Pak Anang. Saya ke Mas Awi kalau begitu. Jadi Mas Awi, ini artinya kemungkinan kader PKB atau P3 sendiri dari Jawa Timur atau harus impor dari Jakarta nih untuk bisa memenangkan Pilgub Jatim nih, Mas? Ya, syarat menjadi calon kepala daerah itu warga negara Indonesia. Jadi calonnya dari seluruh Indonesia itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau warga negara asing. Nah, makanya kita saat ini sedang mengkalkulasi siapa figur yang pas untuk ditandingkan di Jawa Timur. Dengan posisi lawannya itu sudah jelas, Bu Khofifah dengan elektabilitasnya yang cukup tinggi. Maka setidaknya kita carikan figur yang mampu bersaing dengan Bu Khofifah. Tapi apakah kemudian nanti jadi mencalonkan? Ya, kami sebagai partai politik berharap nanti tidak ada calon tunggal. Kalau calon tunggal itu menjadi presiden demokrasi. Bayangkan coba tingkat nasional aja bisa 3 pasangan, maksud di Jawa Timur tidak ada gitu. Yang skop yang lebih kecil lagi. Makanya kita ingin berusaha menawarkan pertunjukan demokrasi yang elegan bagi masyarakat. Jadi kita tidak ingin bahwa di Jawa Timur stok calon pemimpin. Yang tidak ingin disebut Jawa Timur krisis stok calon pemimpin. Bahwa calon pemimpin akan kita munculkan. Soal menang atau tidak, ya tentu kami memiliki kalkulasi dalam kontestasi nanti. Oke, baik. Saya ke Mas Denny kalau begitu konfirmasi. Jadi kalau harapannya lebih atau sama paling tidak dengan Pilpres gitu, Mas Denny. Ini mengapa kemudian tidak PDIP ajukan kadernya sendiri begitu? Ini kan ada Bu Risma, ada Pak Eri, yang kemudian nama-nama potensial juga gitu, Mas. Iya. Jadi kami memang sedang melakukan penjajakan dan melakukan pantauan kepada kader-kader kami, baik tokoh di Jawa Timur maupun tokoh nasional.
Tapi hari ini memang itu juga kita bangun, tapi kemudian membangun komunikasi dengan Ibu Khofifah juga kita lakukan juga, begitu juga dengan partai-partai lain. Jadi kami melihat hari ini meskipun kurang lebih tinggal 6 bulan lebih sedikit, pemilu atau pilkada Jawa Timur masih sangat cair karena hanya Bu Khofifah yang memang secara resmi sudah diberikan rekomendasi. Ada beberapa partai yang memberikan rekomendasi kepada Bu Khofifah sebagai calon gubernur, dan ada satu partai yang sudah memberikan rekomendasi untuk pasangan calon Bu Khofifah dengan Pak Emil. Nah, sedang yang lain memang belum. Makanya kami sendiri mencoba membangun komunikasi itu. Kalaupun nanti muncul tokoh atau calon yang lain yang memang bersedia dan dianggap punya popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas yang mumpuni, ya itu bisa merubah peta. Jadi sebenarnya ruang hari ini Pilkada Jawa Timur, pemilihan gubernur masih sangat cair. Atau jangan-jangan kemudian nama-nama potensial dari kader PDIP diajukan sebagai wagubnya begitu, Mas Denny? Semua mungkin, semua masih bisa terjadi bahwa kemudian kalaupun nanti kita bersepakat untuk kemudian mengusung Bu Khofifah, kami akan mengajukan kader kami sebagai wakil gubernur, atau nanti kita juga melihat bahwa tidak kemudian hanya urusan sekedar ada calon untuk kemudian demokrasi itu bisa lebih hidup, kalau mungkin kita berpendapat seperti itu, tapi kita juga harus melihat tidak asal-asalan juga kontestasi pilkada ini menjadi ruang yang hanya untuk sekedar melengkapi demokrasi. Tapi kami ingin melihat juga bagaimana capaian, bagaimana raport dari Bu Khofifah selama menjadi gubernur kemarin juga menjadi hitungan kami. Kalau kemudian calon lain yang muncul dianggap tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, atau mungkin tidak bisa memberikan harapan untuk Jawa Timur lebih baik, ya kenapa kemudian kita coba-coba, kita akan membangun komunikasi dengan yang sudah ada. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur kami sampaikan, semua masih sangat cair dan semua bisa terjadi. Oke, ini saya garis bawahi katanya tidak hanya melengkapi demokrasi begitu ya. Ini menarik kalimat dari Mas Denny. Saya ke Pak Anang kalau begitu. Pak Anang, jadi artinya kalau dari segi kacamata komunikasi politik tentunya, mana yang lebih efektif untuk masyarakat Jawa Timur begitu? Apakah kemudian seperti yang Anda katakan tadi soal mesin partai, ketokohan, atau jangan-jangan nasionalisme abangan yang unsur-unsur PDIP ini masih bisa cukup dominan gitu untuk memenangkan nanti? Ya, memang dari Mas Denny, kemudian Mas Awi mengatakan masih cair, ya itu artinya kan belum ada sebuah kekuatan pemain yang pasti ya sampai saat ini. Nah, ketika berbicara terkait dengan masalah persaingan antara kekuatan nilai tokoh dan kekuatan mesin partai politik, maka sebetulnya kita perlu mengkaji tentang budaya perilaku pemilih masyarakat Jawa Timur. Ketika bicara pada budaya pemilih masyarakat Jawa Timur yang masih dalam hal ini memiliki kedekatan secara budaya, tradisi, sosial, ini masih memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Artinya ketika kita bicara pada kalangan Nahdliyin, maka di sana ada ketokohan kiai. Ketika kita bicara pada masyarakat abangan, maka di sana ada tokoh masyarakat. Demikian seterusnya. Artinya ketika kita melihat fenomena saat ini, sekali lagi ingin saya katakan bahwa ketika sampai saat ini 6 bulan itu belum muncul yang ada di Jawa Timur, saya khawatir yang tadi saya katakan, saya khawatir partai-partai politik ini pada takut untuk tidak mencalonkan Khofifah karena khawatir kalah. Nah, semacam itu. Ini yang kemudian membuat demokrasi ini menjadi tidak berkualitas. Ini yang kemudian membuat seolah-olah partai politik itu selalu identik dengan keinginan dekat kekuasaan dalam rangka untuk mencapai atau mendapatkan sumber-sumber keuangan untuk kehidupan partai politik. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Bahkan sebetulnya begini Mas Bram, saya coba tantang lah sebetulnya. Kenapa sih misalkan PKB, PDIP tidak bersatu kemudian mencari calon? Toh misalkan dari secara kursi kan luar biasa itu. 27, kemudian 21 dan 4 kursi. Kalau dijumlahkan luar biasa. Artinya apa? Bahwa ketika proses kaderisasi partai politik itu cukup mumpuni, maka sebetulnya itu bisa memunculkan representasi kekuatan kekuatan dalam meraih massa. Tetapi sekali lagi, ketika kemudian dari Bu Khofifah ini yang muncul,
kalau tanpa PKB yang mendukung, saya khawatir bahwa suara PKB sebetulnya sudah tergerus. Oke. Suara PKB sudah tergerus. Ya, karena kenapa? Basis-basis massa yang ada di Jawa Timur itu juga sebetulnya dari basis PKB dan basis Khofifah itu beririsan sangat erat. Nah, ini kekhawatiran kalau misalkan nanti mesin partai politik PKB tidak solid dan bersatu kemudian dengan PWNU misalkan, maka kekhawatirannya adalah nanti kemudian bisa terseret ke Khofifah suara dari basis massa dari PKB itu. Oke, baik. Saya konfirmasi ke Mas Awi kalau begitu. Jadi artinya ada kesamaan massa begitu warga Nahdien. Ini tidak ada kekhawatiran itu, Mas Awi? Ya, sekali lagi kami tidak menyeret-nyeret organisasi kemasyarakatan seperti PBNU dan PWNU. Kami menghormati independensi kedua organisasi itu, baik PBNU maupun PWNU sebagai sebuah organisasi struktural. Kami menghormati itu. Soal pilihan masyarakat itu kan hak individu. Tentu persoalan-persoalan di Jawa Timur terus kita kaji. Termasuk yang posisi hari ini, siapa kira-kira yang bisa menandingi Bu Khofifah, terus kita kalkulasi figurnya. Dan tentu juga dalam beberapa kesempatan teman-teman juga masih komunikasi bagus dengan Bu Khofifah. Tapi kami sebagai partai politik menginginkan jangan sampai di Jawa Timur terkesan krisis kader pemimpin gitu. Oke. Makanya kemudian kita mencoba alternatif. Barangkali nanti ada ketemu tokoh yang bisa sepadan atau bisa menyaingi Bu Khofifah. Sekali lagi, soal menang dan kalah itu soal nanti. Yang terpenting kita ikhtiar dulu. Baik, terakhir saya ke Mas Denny kalau begitu. Jadi Mas Denny dari PDIP ini kemudian akan dikunci saja atau kemudian masih bisa ada calon lain jika komunikasinya tidak dengan kemudian koalisi pemerintah begitu? Iya, jadi tadi saya sampaikan juga bahwa hari ini memang belum ada keputusan resmi dari DPP partai maupun di tingkat bawah usulan dari kami di DPD partai pun belum ada keputusan resmi karena kami sedang melakukan banyak hal, membangun komunikasi dengan partai-partai politik, membangun komunikasi dengan stakeholder dan tokoh masyarakat. Karena perlu diingat bahwa baru di tahun 2024 ini, 27 November nanti akan dilaksanakan pilkada serentak. Yang ini berbarengan antara pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota se-Indonesia dan juga se-Jawa Timur. Maka ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami juga terus untuk membangun komunikasi itu. Jadi saya sampaikan bahwa semua masih mungkin terjadi. Oke. Selama memang ini yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur, insya Allah PDI Perjuangan akan bersama dengan keputusan itu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Anang. Pak Anang, kalau kemudian hari ini pasca Pilpres kita bisa melihat komunikasi-komunikasi antar elit yang menang, menyambangi yang kalah, begitu kubu yang kalah, ini mungkin nggak terjadi kalau di Jawa Timur? Kalau kata Anda, ini jangan-jangan takut kalah jadi ke Ibu Khofifah semua begitu, Pak? Ya, sangat mungkin sekali. Yang itu yang tadi saya sampaikan bahwa memang agak sedikit berbeda dengan Pilpres ya. Kalau Pilpres nanti ujungnya itu kan kemudian ke pembagian anggota kabinet. Kemudian berimplikasi juga kemudian masuk pada struktur komisaris, BUMN dan macam-macam. Nah, kalau di provinsi ini memang sedikit berbeda. Kan tidak ada menteri di tingkat provinsi. Nah, oleh karena itu yang perlu nanti yang kemungkinan nanti akan ada transaksi yang terjadi itu adalah kemungkinan berkaitan dengan istilahnya kader-kader yang kemungkinan akan menjadi rekomendasi dari partai politik untuk masuk misalkan kepala dinas, kemudian BUMD semacam itu. Nah, di posisi seperti itulah kemudian bahwa proses-proses yang kalah, yang menang kemudian mengunjungi yang kalah, ini fenomena sangat mungkin terjadi di Jawa Timur dengan satu catatan. Dengan satu catatan bahwa pada kompetisi pilihan pemilu lokal nanti atau istilahnya pilkada nanti adalah ada semangat-semangat kemudian secara komitmen kuat untuk menjunjung kemajuan Jawa Timur. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi kata kunci bahwa mereka komitmen membangun Jawa Timur dan didasari oleh moralitas dan etika yang sangat kuat dalam praktek-praktek komunikasi politik selama pilkada. Kalau itu terjadi, insya Allah semuanya yang akan berkontestasi nanti kemungkinan akan bisa secara legowo untuk bisa bersilaturahim.
Semacam itu Mas Bram. Artinya itu menjadi titik temu begitu ya. Oke, kami publik akan menunggu seperti apa Ya. dinamika 6 bulan ke depan, siapa dengan siapa dan siapa nama yang akan muncul. Terima kasih para narasumber, ada Mas Awi, Ketua DPD P3, ada Mas Denny, Ketua Bapilu DPD PDIP Jatim, dan juga Pak Anang Sujoko, Analis Komunikasi Politik Universitas Brawijaya telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya.